oleh siapa ya? Kevin tuh. Kevin. Kenapa Kevin? Enggak apa-apa tuh. Kevin ya, silakan Kevin. Bacakin penjelasan materinya, Kevin. Mana Kevin? Kevin belum ngumpulin Kevin kan, Bang? Lagi nih, apa-nya Kevin? Penuh ini. Ya, post dulu nih. Itu sudah saya kirim. Oke, sip. WA ya? Ya, WA Ustaz. Zaidan ya? Ayo Kevin, mana Kevin, ada nggak? Belum hadir ya? Tak absen dulu aja ya. Sekarang tanggal berapa nih? 2 Agustus ya. Ya, 2 Agustus. Ahmad Daizun Hadir, Tat. hadir. Oke. Daizun belum kan anunya? Tugasnya? Dun. Tugasnya belum kan? Fahmi Yusudin. Hadir Ustaz, hadir. Fahmi belum ya tugasnya ya? Tuh, sudah Ustaz, sudah saya kirim Ustaz. Ustaz sudah jawab. Sudah dikirim? Udah Ustaz. Oh, Akmal lah. Iya Ustaz. Nilainya belum masuk. Lupa ketutup yang lain. Akmal bersama siapa? Haidar Ustaz, Zulfahmi. Haidar Fahmi. Iya. Oke, sip. Al-Huda. Huda? Huda mungkin Hadir, izin Ustaz. Ustaz. Halo. Oh, tadi soalnya bilang pagi. Halo. Ya. Hadir. Mana ada? Kamu ngantuk ya, Teh? Oke. Andika. Enggak, Tat. Oh, enggak. Hadir. Andika lagi. Padahal sudah ngantuk suaranya. Arya. Lemes Ustaz. Arya. Ada Arya. Fahri. Ada Faraj. Farad Nadir. Farel. Kang Farel ini tadi ya? Siapa? Akmal ya? Ya Ustaz, gimana? Kamu sama Farel ini? Farel. Kan Ustaz, sama Zulfahmi Haidar Ustaz. Oh, Zulfahmi. Farel belum ada. Kemas nggak ada kan? Udah pindah ya. Oh iya, kayak masuk enggak. Kevin. Mas sakit. Sakit Kevin sakit. opo? Kevin sakit apa? Indi. Hadir, Ustaz. Ini udah. Mampus gue. Wildan ada? Hadir Ustaz. Hadir. Irfan, Alim. Hadir Ustaz. Hadir. Muhammad. Hadir Ustaz. Yang belum ini sekarang dikerjakan ya, diselesaikan sekarang.
Muhammad Abiu. Zaki. Muhammad Abdullah. Hadir Tat. Hadir Tat, hadir. Insyaallah belum juga ya. Belum Tat. Dava Putra. Hadir. Apa? Halo? Nah, Dava Putra ada? Iya. Iya. Faza Ismail. Faza. Hadir. Hanif. Nip. Hanif. Ihsan Daviansa. Hadir Tat. Terus Rado. Zaidan. Hadir Ustaz. Sarullah. Hadir. Belum ya, Kang Ramadan? Apa? Tugasnya. Itu Ustaz, saya ngumpulin Tat. Oh tadi ya, barusan. Iya itu Zaidan Kairullah itu Tat. Ada notifnya itu Tat. Zain. Hadir Ustaz, hadir. Zain belum tugasnya. Belum, Ustaz. Ya. Zulfahmi. Ini yang tugasnya barengan sama ini. Hadir Tat. Mas Tat gak bisa marah-marah. Rame Tat soalnya di sini. Lagi ada yang baku hantam ya, Der. Raha. Raha. Hadir. Radit. Hadir Ustaz. Raha tugasnya belum ya. Saya sudah Ustaz tugasnya. Siapa? Bintang Radit. sudah Radit sudah. Rafa. Gavin. Iya Tat. Oke, Rizwan. Hadir, Tat. Allah. Romzi. Hadir Ustaz. Wildan. Hadir, Ustaz. Astagfirullah. Hadir Ustaz. Ibnu Muslim. Azizi. Hadir Tat. Hadir. Ya, yang tugasnya belum selesai hari ini diselesaikan ya, biar tuntas. Biar minggu depan sudah ganti pelajaran baru soalnya. Nanti tugas video lagi gitu Tat. Iya, yang video Allahu diselesaikan. Akbar. Yang video itu kalau sudah tiga dua ya. Mantap Bun. Satu bab nanti video lagi. Oh, tiap satu bab ya Tat ya. Alhamdulillah. Nah, ini pertama. Ya. Oke, lanjutkan silakan dibaca oleh Pinter nggak ada, ganti oleh Kindi aja wis, Kindi. Oh, ayo Kindi. Ayo ya Ustaz. Kindi. Ayo Kindi. Kalimat tauhid lah yang merupakan itu ya Ustaz ya. Ya, betul. Oke Ustaz. Kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada hambanya. Kalimat tauhid merupakan kunci pintu surga, penghapus dosa, zikir terbaik, sangat berat nilai timbangannya dibanding langit dan bumi dengan segala isinya, karena diutus para rasul dan diciptakan alam semesta. Di antara keistimewaan yang diberikan kepada orang yang bertauhid adalah diberi rasa aman dan petunjuk. 2. Dimasukkan surga sesuai amal perbuatannya. 3. Diharamkan masuk api neraka. 4. Timbangan kalimat tauhid lebih berat dibandingkan 7 langit beserta isinya. 5. Diampuni segala dosanya meskipun pernah berdosa seluas bumi. Yang dimaksud hidayah atau petunjuk adalah petunjuk jalan untuk mengerjakan berbagai kebaikan. 6 hal yang menyebabkan orang masuk surga menurut hadis Ubadah bin Somit. Sebagai diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad adalah 1. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. 2. Tidak menyekutukan Allah. 3. Meyakini bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. 4. Meyakini bahwa Isa itu hamba Allah dan utusannya. Kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam dan ruh darinya.
5. Meyakini bahwa surga benar adanya. 6. Meyakini bahwa neraka benar adanya. Orang yang diharamkan masuk neraka menurut hadis dari Ibn bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah atau keridhaan Allah. Sebagai orang yang beriman, kita senantiasa membangun sikap raja atau penuh harap kepada Allah bahwa rahmat Allah itu sangat luas melebihi kemurkaannya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Gimana ini ya? Sudah, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan terkait ini, materi 1 ini? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Oke, sip. Jadi kita lanjut nih. Lanjut ke pelajaran 8 ya. Fadilah kalimat tauhid dalam Al-Quran. Di dalam bab ini ada fadilah tauhid, kemudian bagi seorang muslim, kemudian fadilah tauhid dalam Al-Quran, tauhid, faidah tauhid dalam hadis, dan bagaimana mengamalkan fadilah-fadilah tersebut. Oke. Sekarang masuk di tanya jawab baru ya. Mbak, saya baca diturukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dek kecil, Dek. Kakak sekolah loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hiya min fadailit tauhid fil Qur'anil Karim. Ma hiya faidah tauhid min fadailit tauhid fil Qur'anil Karim. Ma hiya min Ma hiya min min fadailit fadailit tauhid fil Qur'anil Karim. Ma hiya min fadailit tauhid fil Qur'anil Karim. Ma hiya min Ma hiya min fadailit Ma hiya fil min Qur'anil fadailit Karim. tauhid fil Qur'anil Karim. Ya, kenapa min fadhail? Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali fadilahnya, sehingga di sini disebut min fadhail. Di antara fadilah atau keutamaan tauhid di dalam Al-Quran. Woi. Ikut. Ma hiya min fadailit tauhid fil Qur'anil Karim. Ma hiya min fadailit tauhid fil Qur'anil Karim. Min fadailiha. Min fadailiha Annaha a'zamu ni'amillah. annaha a'zamun ni'amillah Asbaghaha ala ibadih. asbaghaha ala ibadih. Min fadailiha annaha a'zamu ni'amillah. Annaha a'zamu ni'amillah. Asbaghaha ala ibadih. Ayo coba dibaca. Irfan Alim. Jawabnya dulu. Irfan Alim, lanjut. Oh, Dan. Dibaca yang mana? Yang ini, yang main. Jawabnya aja. INKTS. Kan? Halo, Ustaz. Putus. Yang dibaca yang mana? Yang mahya min fadailit. Iya, betul. Oh. Mahya min fadailit tauhid fi Qur'anil Karim. Artinya juga, Ustaz. Ya.
Apakah di antara keutamaan tauhid yang disebutkan Al-Qur'an? Min fadailiha annaha adamu ni'amillahi asbaghoha ala ibadihi. Di antara keutamaannya adalah merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Baik. Zaidan. Khairullah. Zaidan. Wala aku sih mute tuh. Iya fado ili Min fadail. min fado ili tauhidi fi Qur'anil Karim. Apakah di antara keutamaan tauhid yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Min fadolihi annaha at-tauhid. Ya? Fadailiha. Oh, fadoliha annaha a'domu ni'amillah Ni'amillah. ni'amillah asbaghoha ala ibadihi. Di antara keutamaannya adalah merupakan nikmat yang terbesar diberikan Allah kepada hambanya. Oke, sip. Rafa. Afin. Rafa mewujud? Hal Rafa mewujud? Melak. Rizwan. Ya Ustaz. Ayo, bacawan. Ma hiya min fadailit tauhidi fil Qur'anil Karim. Apakah di antara keutamaan tauhid yang disebutkan Al-Qur'an? Min fadailiha annaha a'damu ni'amillahi asbaghoha ala ibadih. Di antara keutamaannya adalah merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Oke, sip. Nanda. Syafiq wujud, Syafiq. Dan Syafiq kok. Oke. Hanif. Lanjut Hanif. Abi. Ini ada nggak ada yang mana nih? Yo copot. Oke, lanjut. Zain Al-Rafa. Jangan baca. Hadir Ustaz. Jangan dibaca Zain. Yang fadilah tauhid ini Ustaz. Ya, betul. Mahiyya min fadailit tauhidi fil Qur'anil Karim. Apakah di antara keutamaan tauhid yang disebutkan Al-Qur'an? Min fadailiha annaha a'dhamu ni'amillah asbaghoha ala ibadi. Di antara keutamaannya adalah merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Oke, sip. Saya Zain Al-Rafa. Bimanyu ada Bimanyu? Bimanyu? Kata Allah Bimanyu?
Ada? Ada tapi nggak muncul ya. Varian sah. Ya Ustaz. Lari dibaca. Ya Ustaz. Ma hiya min fadhaili tauhid fil Qur'anil Karim? Apakah di antara keutamaan tauhid yang disebutkan Al-Qur'an? Min fadhailiha annaha a'dhamu ni'amillahi asbaghaha ala ibadihi. Di antara keutamaannya adalah merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Oke, ahsan ya. Jadi Nasrul dan Nasrul. Akhirat. Oke, terus baca terus. Akhirat. Ma ya min fado ilit tauhidi fil Qur'anil Karim. Apakah di antara keutamaan tauhid yang disebutkan Al-Qur'an? Min fado iliha annaha a'damu ni'amillahi asbagoha ala ibadi. Di antara keutamaannya adalah merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepadanya. Oke, ahsan ta. Jadi ma hiya min fadha'il tauhid fil Qur'anil Karim. Min fadha'iliha annaha a'dhamu ni'amillah asbaghaha ala ibadihi. Dalam Al-Quran disebutkan wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah menyempurnakan untukmu nikmatnya baik lahir maupun batin. Ini yang dimaksud nikmat di situ adalah nikmat tauhid, lahir dan batin. Ya, coba udah lahir dah. Sama dalilnya dah. Ya Ustaz. Baca bersama dalilnya. Halo. Oke, halo, ya halo. Ya Ustaz. Halo. Ya Ustaz, halo. kenapa? Nah, dibaca semua lengkap. Ya Ustaz. Sama artinya enggak Ustaz? Ah ya. Ma hiya min fadhailit tauhid fil Qur'anil Karim. Apakah di antara keutamaan tauhid yang disebutkan Al-Qur'an? Min fadhailiha anna a'dzam ni'amillah asbaghaha ala abdi. Di antara keutamaannya adalah merupakan nikmat ala ibadi. Di antara keutamaannya adalah merupakan nikmat terbesar yang diberikan kepada Allah yang diberikan Allah kepada hambanya. Wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinan. Batinan. Wa batinah. Untukmu menyempurnakan nikmat dan nikmatnya. Ini gimana Tat bacanya Tat? Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya. Oh, dan untuk menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Quran Surat Luqman ayat 20. Ya, itu ya yang disebut apa? Al-Quran sebagian tauhid sebagai nikmat terbesar. Jadi kalimat tauhid ini la ilaha illallah merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Kadang-kadang orang nggak menyadari bahwa itu nikmat terbesar. Bukan kadang-kadang, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa keberadaan tauhid ini nikmat terbesar yang akan menyelamatkannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian berbahagialah kita sebagai orang yang telah ditakdirkan Allah menjadi orang yang telah bersyahadat dan meyakini sepenuh hati kebenaran kalimat tauhid. Ya, artinya orang yang sudah bertauhid, sudah mendapat pelajaran tauhid, sudah menyerap tauhid dalam jiwanya, ini berarti dia sudah
sesuai dengan maksud Allah menciptakannya. Sudah sesuai fitrahnya. Ketika manusia awal pertama kali diciptakan, dia sudah berjanji untuk menyembah Allah, ya. Berjanji untuk mengesahkan Allah. Kemudian ketika kita bertauhid itu berarti kita menegaskan, memberi penegasan gitu, atau memberi pernyataan atau deklarasikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertauhid. Nah itu kita bersyukur dengan kalimat itu, sehingga kalimat tauhid itu selain diyakini juga diucapkan dengan lisan, juga diamalkan dengan perbuatan. Keimanan manusia dalam hati bisa bertambah dan berkurang, sehingga segala perbuatan yang kita lakukan hendaknya lah kita sadari akan berguna untuk tumbuh dan kembangnya, untuk tumbuhnya keimanan dalam hati kita. Jadi sebagai orang yang beriman, setelah kita mengucapkan syahadat, tentu kita juga ingin merawat keimanan itu dalam diri kita. Kenapa? Karena keimanan itu naik dan turun. Naik ketika orang itu dekat dengan Allah, ketika berbuat baik, dan turun ketika jauh dari Allah dan bermaksiat kepadanya. Sebab itu kita harus memastikan bahwa perbuatan kita yang kita lakukan itu sudah searah, sudah mengarah untuk pembinaan keimanan di dalam diri kita. Atau bisa disebut dengan kata lain, ketika kita melakukan suatu kebaikan itu diniatkan memang perbuatan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga istilah sekarang itu connected. Apa yang kita lakukan itu selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang berbuat baik itu selalu berkoneksi dengan Allah. Sebaliknya ketika orang beriman tapi berbuat buruk, itu sedang putus koneksinya. Namanya koneksi putus ya nggak nyambung. Sehingga apa? Tidak dikatakan orang itu muslim ketika dia itu berbuat buruk. Itu kan dalam hadis dikatakan. Artinya apa? Saat itu dia telah menanggalkan keimanan yang dia miliki karena tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan kebenaran keimanan yang dia yakini. Ya itu ya. Jadi kita berusaha amal yang kita lakukan di dunia ini sebisa mungkin bisa menumbuhkan keimanan yang kita miliki, baik itu perlakuan, perbuatan, sikap, atau perkataan, ya, yang sederhana-sederhana itu semuanya bisa kita lakukan untuk menambah keimanan yang kita miliki. Sebaliknya, hal yang menyebabkan berkurang dan susutnya keimanan seperti perbuatan maksiat dan mengikutkan hawa nafsu itu dijauhi, kita menjauhinya. Sama menahan diri untuk melakukan semua itu. Itu termasuk apa? Usaha kita merawat keimanan, merawat tauhid la ilaha illallah. Di antara fadilah kalimat tauhid dalam Al-Quran, antara lain, satu adalah ia disebut sebagai kalimat thayyibah.
Yang digambarkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24, 25. Nanti bisa dicari nih ya ayatnya ya. Masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Asluha sabit wa far'uha bis sama. Perumpamaan kalimah thayyibah. Ya, populer ya istilah kalimat thayyibah ini. Kamasali sajarah thayyibah. Seperti apa? Seperti pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha bis sama. Yang akarnya menghunjam ke bumi dan dahannya merekah ke langit. Wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'nidrubiha. Yang mana buahnya itu terus berbuah sepanjang musim. Tapi enggak mengenal musim ya. Ini buah yang sangat hebat itu namanya. Buah terus tanpa mengenal musim. Biasanya kalau mangga kan ada musim mangga, musim jambu, musim ya musim lah. Terkait musim semua lah biasanya. Padi 3 bulanan, mangga 1 tahun baru panen begitu ya. Korma nggak tahu kalau korma itu buahnya sepanjang tahun apa enggak itu. Yang jelas buahnya berbuah sepanjang tahun. Tu'ti ukulahu kullahinin bi'idni rabbih. Itu perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ada yang bisa mencari ayatnya mungkin coba dibaca? Ada yang bawa Quran? Zaidan? Sudah? Surat apa Ustaz? Ya Ustaz. Surat apa? Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 24, 25. Baca coba. Ya Ustaz. Bentar, surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Sebentar Ustaz, saya cari dulu Tat. Juz berapa Ustaz? Surat Ibrahim. Surat 14 ayat 14. Ya, 14. Nah, ini Tat. Oke, sip. Ya kono. Walanus kinannakum. Itu ya Tat. Masalu kalimatin thayyibah. Ayat berapa Ustaz? 14 kan? 24, 25. 24 dan 25. Oh, 24, 25. Oh ya Ustaz. Kementos. Nah. Ya Ustaz. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Oke, sudah Ustaz. Terus satunya lagi kan? 2 ayat kan? Apa Ustaz? Masalah qabisatin. Bawahnya? Ayat bawahnya ini. 26. 26 Mbak ya? Enggak masuk ya? 25 tadi saya. Halo ya. Tadi sudah tadi saya 24 25 Ustaz. 24 25 ya. Jadi itu perumpamaan apa? Kalimat thayyibah seperti itu. Perumpamaan kalimat thayyibah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke, selanjutnya kalimat tauhid disebut kalimat thayyibah. Itu ibarat syajarah thayyibah tadi yang disampaikan dibaca oleh Ustaz tadi. Ibarat syajarah thayyibah, pohon yang baik pula.
yang akarnya menghunjam ke bumi dan cabangnya mereka ke langit, yang senantiasa berbuah tanpa musim dengan izin Tuhannya. Jadi, bisa digambarkan itu kalimat seperti itu. Di pahalanya mengalir terus sepanjang masa. Sehingga ini nanti jadi senjata utama ketika kita sudah memasuki alam akhirat. Ini adalah menjadi bekal utama kita menghadapi berbagai macam ujian ya, hisab yang dilakukan oleh para malaikat. Oke, selanjutnya disebut juga sebagai kalimat yang kokoh atau qaulus sabit. Qaulus sabit. Kalau lebih tadi kalimat thayyibah, ini sekarang qaulus sabit. Ucapan yang kokoh yang ditancapkan pada orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ini surat Ibrahim ayat 17. Masih surat Ibrahim, nanti ayatnya berbeda. Surat apa? Ibrahim ayat 17. Jangan baca yuk. Ayo, baca Hud. Saya lagi, Tat. Yang mau baca? Saya lagi, Tat, Ustaz. Oh, putus. Halo, ya. Ustaz Lewat. Emang putus-putus, Bun. Putus sinyal. Ya. Surat Ibrahim ayat 17. Ya, coba baca. Saya lagi, Ustaz. Halo? Yang lain enggak? Kalau enggak lain ya enggak apa-apa. Kita ya, Aku Pak. lo sih kurang ketemu deh. Surat Sing itu. liyane. Liane siapa itu? Aku lan duwe HP sedan. Lah iya, ini lagi Sedan. nyari. Ibrahim aku kalau nggak salah jus piro ya? Ayat Sebentar, Ustaz. 17. Atau Bah Yunus. Bisa. Nah, ini aku udah nemu. Ayo sini. Ayat lain ya lihat nih. Surat ke-14 aku nyarinya juz 14. Nice, dude. Ayat berapa Ustaz? Sini tak bacakan. Paulus sabit 17. Ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tajarruhu wa la yakadu yukhsihu wa la yatihil mautu min kulli makanin wa ma huwa biyit wa min waraihi azabun ghalis. Kayak nggak nyambungnya, saya salah ini. Hah? Cari dulu. Ya sudah. Kemudian salah Oh, ini ayat Ibrahim ayat 27 bukan ya. 14 suratnya. Ya 27. Ya Ustaz, 27 nih. 27. Ya, 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitumullahu allazina amanu bil qawlis sabiti fil hayati fil hayati dunya wal fil akhirah wa yudillu zalimin wa yaf'aluhu Allahu ma yasha. Ya, Lampu. artinya Artinya
Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ustaz. Nah, itu ya, apa namanya? Mantap, Bun. Qaulus sabit, ucapan yang kokoh. Namanya kokoh itu kan tidak bisa digeser oleh yang lainnya. Kalau ini sudah diyakini seorang, kebenaran tauhid itu akan mengalahkan semua keyakinan yang ada. La ilaha. Kamu bandingkan aja coba dengan keyakinan-keyakinan yang ada di dunia tentang ketuhanan ya. Dan kalimat tauhid semuanya pasti tidak bisa mengalah. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena di tempat lain ada yang mengatakan Tuhan itu ini Tuhan itu matahari, Tuhan itu batu, Tuhan itu pohon dan seterusnya. Itu tidak rasional, tidak memuaskan akal sehat dan hati nurani. Oke. Ustaz, saya izin kamar mandi ya, Ustaz. Qaulus sabit ya, qaulus sabit, ucapan yang kokoh. Nanti ayat-ayatnya Ustaz share di filenya ya. Kalian juga bisa melihat ini. Selanjutnya adalah dia juga merupakan kalimat perjanjian. Al-ahdu bagi orang yang beriman dengan Tuhannya. Ya. Surat Maryam 5:87. Dia juga dikatakan ikatan yang kokoh, al-urwah al-wusqa. Al-urwah al-wusqa. Disebut apa tadi? Kata kalimat thayyibah, kedua disebut sebagai qaulus sabit, ucapan yang kokoh. Terus yang ketiga al-ahdu, perjanjian. Ini adalah dalam surat Maryam 87. Nanti bisa dilihat. Tadi untuk Ibrahimnya yaitu 27 ya, yang tentang qaulus sabit tadi. Ibrahim 27. Terus al-ahdu, yang dimaksud al-ahdu perjanjian, yaitu ketika janin dalam rahim seorang ibu, dia sudah berjanji kepada Allah. Ketika ditanya alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, maka janin itu menjawab bala syahidna, ya aku menjadi saksi. Itu adalah perwujudan dari al-ahdu atau janji seorang hamba kepada Khaliknya. Dan juga merupakan ikatan yang kokoh, al-urwah al-wusqa. Al-urwah al-wusqa, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 286. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisamalah. Tidak akan pernah pudar dengan ucapan itu ya. Al-urwah al-wusqa, atau dalam surat Luqman ayat 22. Itu sudah berapa tadi? Sudah 4 ya kita sebutkan ya. Pertama sebagai
kalimah thayyibah. Kedua sebagai qaulus sabit. Qaulus sabit, ucapan yang kokoh. Yang ketiga sebagai al-ahdu atau perjanjian. Yang keempat sebagai al-urwah al-wusqa, ikatan yang kokoh. Nah, situ dulu ya, kemudian ya, supaya tidak terlalu berat, kita pelan-pelan dulu. Nah, kita ulang dari depan. Ma hiya min fadhailil tauhid fil Qur'anil Karim. Apa itu di antara fadilah tauhid dalam Al-Qur'an? Min fadhailiha annaha a'zamu ni'amillah asbaghuha 'alan nas, adalah merupakan nikmat Allah yang paling agung yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Wa asbaghu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku, nikmatahu, nikmat Allah, zahiratan wa batinah, baik secara lahir maupun batin. Sebagai nikmat terbesar, tentulah harus kita syukuri. Kita syukuri keberadaannya. Jadi kita perlu apa? Beramal, bersikap yang bisa menumbuhkan kalimat tauhid itu dalam diri kita. Sebenarnya itu meninggalkan hal-hal yang bisa mencederai, bisa merusak atau menurunkan keimanan kita. Keberadaan kalimat tauhid dalam Al-Quran di antara disebutkan satu tadi sebagai kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah diibaratkan seperti pohon yang thayyib, yang baik, yang akarnya menghunjam, dahannya merekah, kemudian berbuah panjang. Kedua sebagai qaulus sabit, ucapan yang kokoh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga al-ahdu, sebagai kalimat perjanjian, yaitu perjanjian seorang hamba dengan adalah sebagai al-urwah al-wusqa, ikatan yang kokoh. Ikatan yang kokoh antara hamba dengan Tuhan. Di antara kalimat tauhid yang ada dalam. Pak, dijawab. Pertanyaan. Radit, ada Radit? Radit Ya Ustaz. Ya ada Ustaz. Radit, pertanyaan Dit. Dalam Ustaz. Apa di antara fadilah, apakah fadilah kalimat tauhid di dalam Al-Quran? Ustaz, suaranya kayak ada kresek-kreseknya gitu Ustaz. Ini rusak adanya, mic-nya copot. Oh. Halo, sudah jelas? Halo Ustaz. Ya, udah. Oke, saya ulangi. Ya Ustaz. Apa fadilah tauhid di antara fadilah tauhid yang disebutkan dalam Al-Quran? Oke. Tahu Ustaz. Wait, tersat. Adalah merupakan nikmat Allah. Nikmat terbesar yang diberikan nikmat terbesar. Allah. Nikmat terbesar dari Oh iya itu Ustaz. Tadi saya jawabnya gitu kan. Terus selanjutnya Romzi, coba Romzi ada? Oke, terus kalimat tauhid disebut kalimat apa juga dalam Al-Quran? Disebut apa? Tadi menyimak enggak, Romzi?
5 Tat. 5 ya. Berarti Apa disebut tadi? dengan kalimat. Tauhid. Nah, ya, kalimat tauhid disebut juga sebagai kalimat apa tadi? Tahlil. Kalimat thayyibah. Dibaca nanti ya. Modulnya dibaca lagi ya. Disebut kalimat thayyibah. Disebut juga apa lagi tadi? Qaulus sabit, ucapan yang kokoh. Terus disebut lagi apa tadi? Al-ahdu, perjanjian. Terus disebut apa lagi? Al-urwah al-wusqa, ikatan yang kokoh. Saya kira itu ya. Hari ini PR-nya yang belum mengerjakan tanya jawab kita diselesaikan hari ini. Kemudian selanjutnya membaca materi pelajaran 9 ya. Di pelajaran 9 ini dibaca dengan seksama supaya bisa dipahami. Tidak, pelajaran 8 atau 9 ya? Pelajaran 8 ya. Pelajaran 8 dipelajari dengan sesama. Kira-kira itu kita cukupkan, waktu sudah habis. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.